Bab 51, Sosok Paling Cerah yang Menyinari Semua. Orang penerjemah, Kaos Editor, Hites. Ke-13 siswa itu menatap sosok guru mereka yang memukau di atas panggung, hati mereka mendidih. Pernahkah terjadi sebelumnya? Mereka ingin berteriak kepada guru mereka bahwa itu pernah terjadi. Meskipun mereka sampah, mereka masih memiliki saat-saat di mana mereka benar, tetapi mereka goyah karena ketakutan batin mereka dan hanya bisa diam pada akhirnya. Lin Fan menatap para siswa yang tenggelam dalam pikiran mereka, lalu sedikit mendesah. Mereka masih anak-anak, dan hati mereka terlalu murni. Di jalur seni bela diri, seseorang harus terus terang dan jujur pada hati mereka. Jika Anda mengubur kebenaran di hati Anda karena sesuatu seperti rasa takut, Anda tidak akan pernah melangkah jauh di jalur seni bela diri. Sekarang, katakan padaku dengan jelas, apakah itu pernah terjadi sebelumnya? Momentum Lin Fan seperti matahari keadilan, menyinari semua siswa di luar panggung. Suara itu menembus jauh ke dalam hati para siswa dan benar-benar menghancurkan mereka. Para siswa yang awalnya hanya datang untuk menonton merasa darah mereka mulai mendidih saat mendengarnya, ketidakbahagiaan yang mereka pendam dalam hati mereka mulai melonjak. Ya, Guru Lin benar, tidak ada yang sempurna, hanya karena kita memiliki pendapat yang berbeda dengan guru, mengapa kita salah? Suatu kali, aliran energi sejatiku tersumbat. Aku percaya itu karena salah satu keterampilan bela diri yang sedang kupelajari, tetapi guruku mengatakan itu adalah masalah kesehatan karena tubuhku dan memaksaku minum obat pahit. Aku menyimpan kejadian ini di dalam hatiku dan tidak pernah mengatakan apapun karena dia adalah guruku. Para siswa di bawah dorongan Lin Fan mulai mencurahkan semua kesedihan yang ada di hati mereka. Liu Qingfeng dan yang lainnya di atas panggung mulai tampak sangat tidak senang. Bagaimana kompetisi sederhana berubah menjadi ini? Mereka telah menjadi sasaran kritik publik, apa yang sebenarnya terjadi? Huben yang pingsan berulang kali memuntahkan darah setelah mendengar kata-kata Lin Fan, itu menyebalkan, sangat menyebalkan. Membalikkan hitam dan putih, bagaimana dia bisa begitu hina? Lin Fan menatap para siswa yang gelisah dan memberi isyarat agar mereka tenang. Meskipun kalian semua bukan muridku, kalian tetaplah murid sekolah langit surga. Aku ingin memberitahu kalian semua bahwa jika kalian yakin kalian benar, maka jangan biarkan orang lain memengaruhi kalian. Tetaplah setia pada hati kalian dan lakukan apa yang kalian yakini benar. Para siswa menatap Lin Fan, rasa hormat mereka berangsur-angsur meningkat. Terima kasih, Guru Lin, atas pelajaranmu. Semua siswa adalah siswa yang baik. Mereka tahu bagaimana menerima. Mereka tidak bodoh. Jika mereka memikirkannya, mereka akan dapat menyadari siapa yang salah atau benar, hanya saja mereka masih terlalu polos. Lin Fan mengangguk puas. Hasilnya bagus, para siswa memang lebih mudah terpengaruh. Kemudian Lin Fan melihat ke arah kelompok Liu Qingfeng, kalian bertiga harus meminta maaf kepada para siswaku. Ekspresi Liu Qingfeng dan kelompoknya berubah berulang kali, lalu mereka berkata dengan enteng, Guru Lin, Anda harus meninggalkan kami tali penyelamat untuk masa depan. Jika Anda membuat kami meminta maaf kepada para siswa, bagaimana kami bisa menjaga citra kami di masa depan? Lin Fan memejamkan mata, lalu tiba-tiba membukanya, mengangkat pedang di tangan dan mengayunkannya. Kalau begitu, bersiaplah menerima seranganku. Guru Lin, tunggu. Kelompok Liu Qingfeng buru-buru mengangkat tangan mereka. Mereka tahu mereka bukan tandingan Lin Fan. Jika mereka benar-benar bertarung, hasil mereka mungkin lebih buruk daripada Huben. Selain itu, mereka tidak tahu hal-hal apa lagi yang akan dikatakan orang itu kepada para siswa. Apakah kalian semua akan meminta maaf? Lin Fan menatap ketiganya dan tersenyum. Ini, kelompok Liu Qingfeng ragu-ragu. Bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu seperti meminta maaf kepada para siswa? Mereka adalah guru. Bagaimana mungkin mereka meminta maaf kepada sekelompok siswa kelas D? Jika kabar itu tersebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Menurutku, Guru Liu harus meminta maaf. Setelah mendengar perkataan Guru Lin hari ini, aku merasa bahwa aku seharusnya tidak memandang rendah orang lain. Aku meminta maaf kepada sesama siswa kelas D. Ya, aku juga. Guru Liu, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Para siswa yang awalnya diam mulai berteriak bersama-sama. Ini adalah keinginan hati mereka. Keputusan itu telah ditetapkan dan sekarang tidak dapat diubah lagi. Liu Suishui dan kelasnya menyaksikan pemandangan saat ini.
Mereka terdiam dan terkejut, mereka tidak pernah mengira hari seperti ini akan datang. Kelompok Liu Qingfeng melihat sekeliling mereka dan akhirnya mengangguk. Baiklah, kami minta maaf. Lin Fan tersenyum tipis dan kemudian memberi isyarat kepada Liu Suishui dan kelas. Semua orang datang dan terima permintaan maaf yang tulus dari ketiga guru. Liu Suishui dan kelas terkejut dan sedikit takut, tetapi di bawah tatapan mata guru Lin yang menyemangati, mereka memberanikan diri dan berjalan ke atas panggung. Ke-13 siswa membentuk barisan dan berdiri tegak, tetapi mereka tidak sanggup menatap mata ketiga guru itu. Ingat, ketika Anda menerima permintaan maaf seseorang, Anda harus menatap matanya langsung. Di masa mendatang, Anda harus ingat untuk memaafkan orang lain, mengerti? Kata Lin Fan. Guru, kami mengerti. Liu Suishui dan yang lainnya berkata sambil tersipu karena gembira. Kelompok Liu Qingfeng sangat marah di dalam hati mereka. Huben, yang tergeletak di tanah, tetap tidak bergerak di tanah sambil berpura-pura terluka parah setelah melihat pemandangan saat ini. Ya benar, seperti aku akan meminta maaf kepada para siswa, bahkan dalam mimpimu. Aku akan berbaring diam di sini dan menghindari situasi ini. Ketiga guruku, kemarilah. Lin Fan merentangkan tangannya dan berkata. Kelompok Liu Qingfeng saling memandang lalu mendesah tak berdaya dan berjalan ke arah 13 siswa. Liu Suishui dan kelasnya mencengkeram ujung pakaian mereka dengan gugup, tetapi mereka tetap mematuhi guru mereka dan menatap lurus ke depan ke arah ketiga guru itu. Tetapi setelah melihat, mereka menyadari bahwa guru kelas B sebenarnya tidak begitu menakutkan. Kami minta maaf kepada kalian semua. Liu Qingfeng sedikit memejamkan matanya dan akhirnya mengucapkan kata-kata ini, lalu dia melihat ke arah Lin Fan, permisi. Setelah dipermalukan di depan begitu banyak siswa, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tunggu, Lin Fan berbicara saat ini. Kelompok Liu Qingfeng menegang, apakah dia mungkin ingin menuntut sesuatu yang lain? Karena para guru telah meminta maaf kepada kalian semua, maka kalian harus menerimanya dengan itikat baik. Katakan pada ketiga guru, kami menerima permintaan maafmu. Lin Fan tersenyum licik dalam hatinya dan berkata. Ke-13 siswa itu mengangguk, lalu melihat ke arah ketiga guru itu. Kami menerima permintaan maafmu. Ke-13 siswa itu merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Mereka tidak pernah mengira hari seperti ini akan datang untuk mereka. Bagi guru kelas B untuk meminta maaf kepada mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya. Wajah kelompok Liu Qingfeng menjadi semakin pucat, lalu mereka pergi tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Huben kemudian juga dengan cepat bangkit dan menyelinap pergi dengan sedih. Lin Fan melihat ke arah ke-13 siswa sambil tersenyum, dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia kemudian melihat ke arah siswa di luar panggung, kalian semua ingat kata-kata ini. Tetaplah setia pada hati kalian. Pulang, ding, selamat profesi mentor, pengalaman plus 200. Lin Fan kemudian tersenyum bahagia. Seperti yang diharapkan, mereka yang punya otak hidup dengan baik sementara mereka yang tidak punya otak seperti kelompok Li Qingfeng hanya bisa pergi dengan suram. Hidup, perlu digenggam ketika kesempatan itu datang. Bab 52, Seni Tersembunyi yang Misterius. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Setelah pelajaran di panggung pertarungan, citranya yang gemilang pasti telah terukir dalam di benak banyak siswa. Tentu saja, semakin sempurna seseorang, semakin banyak orang yang akan iri padanya. Begitu kompetisi berakhir, banyak hinaan dari segala jenis bermunculan. Sekelompok siswa biasa-biasa saja, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak akan pernah menjadi hebat. Bakat menentukan segalanya. Seekor burung pegar tidak bisa menjadi burung phoenix. Lin Fan tidak menghiraukan hinaan-hinaan ini, yang mulia hanya akan melatih sekelompok siswa hebat untuk kalian semua lihat. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi ke-13 siswa. Mereka merasa seolah-olah telah menemukan guru yang tepat untuk hidup mereka, seorang guru yang memahami mereka. Setelah kompetisi berakhir, Lin Fan memberi siswanya libur setengah hari, memberi tahu mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika Lin Fan berada di Sekte Saint Devil, dia menyesal tidak pergi ke perpustakaan tersembunyi untuk mempelajari beberapa keterampilan bela diri. Karena dia telah datang ke sekolah langit surga, jika dia terus mengabaikan keterampilan bela diri, dia benar-benar hanya akan meminta untuk dihantam oleh surga. Mengenai tingkat keterampilan bela diri, Lin Fan tidak mempermasalahkannya.
Dia baik-baik saja selama itu adalah keterampilan bela diri karena dia dapat menaikkan levelnya tanpa henti. Bahkan keterampilan yang tidak konvensional seperti monyet mencuri persik dapat dinaikkan ke tingkat kerusakan seperti dewa. Jadi, tidak ada keterampilan yang lebih rendah darinya. Sekolah Langit Surga didirikan oleh orang-orang yang kuat dan didukung oleh keluarga kekaisaran. Meskipun keterampilan bela diri yang mereka miliki di perpustakaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Saint Devil, keterampilan itu tetap tidak dapat diremehkan. Ketika Lin Fan masuk dan memasuki perpustakaan, dia melihat banyak siswa di dalam memilih keterampilan bela diri, membuatnya meratap sejenak. Perpustakaan itu sangat besar, baris demi baris rak berisi berbagai macam buku panduan, tetapi beberapa rak juga benar-benar kosong. Tampaknya keterampilan bela diri memang cukup langka. Jari Lin Fan menyentuh buku panduan, memeriksa apakah ada yang cocok untuknya. Ding, menemukan keterampilan bela diri yang tidak biasa, kaki bulan sabit, pelajari. Ding, menemukan keterampilan bela diri yang tidak biasa, selangkangan besi, pelajari. Ding, menemukan keterampilan bela diri tingkat rendah dari kategori ringan, seni tersembunyi, pelajari. Lin Fan memeriksa semuanya dan merasa jengkel terhadap sekolah langit-langit. Semuanya adalah keterampilan bela diri yang tidak biasa, bagaimana mungkin mereka dapat digunakan untuk mengajar siswa yang baik. Sungguh mengecewakan. Pada saat itu, Lin Fan menemukan keterampilan bela diri kelas ringan tingkat rendah dan sangat gembira. Ini adalah awal yang baik. Keterampilan bela diri kelas cahaya tingkat rendah tidaklah terlalu bagus, tetapi di antara pilihan-pilihan buruk lainnya, bahkan untuk dapat menemukan satu keterampilan bela diri kelas cahaya tingkat rendah saja sudah cukup bagus. Seni tersembunyi. Nama itu tampaknya memiliki potensi. Lin Fan mengeluarkan seni tersembunyi dan memeriksanya dengan saksama. Sampulnya agak usang dan tampak cukup tua. Lin Fan membuka halaman pertama dan membacanya dengan saksama. Ini adalah keterampilan bela diri yang diteorikan oleh seorang guru terdahulu dari Sekolah Langit Surga, tetapi tidak seorang pun mampu mengolahnya. Jadi satu-satunya pembudidaya adalah guru yang telah berteori tentangnya. Lin Fan meliriknya dan kemudian mengerti. Teori itu berasal dari pertemuan guru dengan monster yang mampu menyamarkan dirinya di lingkungan apapun, teorinya adalah menghilang tepat di depan mata seseorang. Tetapi guru itu telah membagi seni tersembunyi menjadi 3 tingkat, setiap tingkat lebih aneh dari sebelumnya. Setelah mencapai tingkat ketiga, seseorang dapat mengedarkan energi sejati batin mereka dan berubah sesuai dengan warna di sekitarnya. Tetapi ketika Lin Fan membaca sisanya, dia menjadi terdiam. Guru ini telah dibacok hingga tewas. Ternyata guru tersebut telah melawan musuh dan mencoba melakukan serangan diam-diam dengan menggunakan seni tersembunyi untuk menyamarkan dirinya. Ia mengira musuh tidak dapat melihatnya, tetapi ternyata musuh tersebut berpura-pura tidak dapat melihatnya, dan sengaja membiarkannya mendekat sebelum menebas guru tersebut. Setelah musuh menebas guru tersebut, ia meninggalkan beberapa patah kata sebelum pergi, "Kau pikir aku buta?" Jadi, guru tersebut sebelum meninggal telah menggunakan darahnya untuk menulis pesan guna memperingatkan para kultivator, seni tersembunyi, di masa mendatang agar berhati-hati saat mengolahnya. Bukankah ini sama saja dengan mengubah dirimu menjadi bunglon? Lin Fan terkekeh, merasa bahwa ide guru tersebut tidak buruk, tetapi agak bodoh. Bahkan jika seekor bunglon berubah warna, selama seseorang tidak buta, mereka masih dapat melihatnya. Namun, keterampilan bela dirinya masih lumayan, jadi Lin Fan agak tertarik. Keterampilan bela dirinya hanya memiliki 3 level, tetapi dengan peningkatan levelnya yang tak terbatas, ia dapat meningkatkannya ke level yang gila. Ding, selamat, mempelajari Hidden Arts. Hidden Arts, level 1, 0/100. Kemudian, Lin Fan melanjutkan pencariannya melalui lantai pertama perpustakaan, tetapi semua keterampilan bela diri di sini adalah keterampilan yang tidak konvensional atau kelas ringan. Beberapa memiliki sedikit nilai praktis, dan Lin Fan selalu berpegang pada satu ide, yaitu kualitas daripada kuantitas dalam hal keterampilan bela diri. Dia masih belum meningkatkan Wind Chasing Sword Skill, Deflowering Finger, Immovable Imperial Fist, Psychedelic Body, dan Black Tiger Steel's Heart ke level maksimal, jadi, jika dia juga mempelajari sejumlah keterampilan tidak konvensional bersama mereka, dia tidak akan pernah mengalami banyak kemajuan. Lin Fan kemudian melihat seseorang turun dari tangga, hatinya berdebar kegirangan. Jadi ada lebih banyak buku di lantai atas yang bisa dipinjamnya.
Namun ketika ia mencoba naik ke atas, seorang lelaki tua berjanggut putih menghentikannya. Kau tidak boleh naik ke atas. Lelaki tua berjanggut putih itu berkata sambil menyipitkan mata. Kenapa? Mereka bisa naik ke atas, kenapa aku juga tidak bisa naik? Lin Fan kesal, bukankah ini diskriminasi? Hanya kelas B ke atas yang bisa masuk. Kau tidak punya hak istimewa. Lelaki tua berjanggut putih itu berkata. Lin Fan menatap ke arah selangkangan lelaki tua berjanggut putih itu, berpikir untuk mencuri 18 generasi berikutnya. Aku akan membuatmu menangis nanti. Kemudian Lin Fan pergi, bersiap untuk kembali dan menganalisis seni tersembunyi. Setelah kembali, Lin Fan menutup pintu dan mulai mengolah seni tersembunyi. Keterampilan bela diri ini berbeda dari keterampilan bela diri lainnya dan perlu ditingkatkan sendiri. Saat Lin Fan mengolah seni tersembunyi, energi sejatinya perlahan mulai menurun. Ding, selamat, pengalaman seni tersembunyi, plus 100. Ding, selamat, seni tersembunyi, naik level. Seni tersembunyi, level 2, 0/1000. Lin Fan tersenyum, dia tidak mengira dia akan langsung naik level begitu dia mulai berkultivasi. Semudah yang diharapkan, Lin Fan juga merasakan perubahan bertahap, energi sejati di dalam tubuhnya meniru lingkungan sekitar. Tampaknya keterampilan bela diri benar-benar mengubah dirinya menjadi bunglon. Tetapi tidak peduli bagaimana seseorang berubah, selama orang lain tidak buta, mereka masih akan dapat melihat sosok manusia di depan mereka, hanya sedikit menyatu dengan lingkungan sekitar. Lin Fan kemudian mulai mengerjakan banyak tugas, mengolah seni tersembunyi, di satu sisi sambil mengolah teknik kultivasi mental atas, iblis langit tanpa wajah yang telah dia curi dari Mo Yisuan. Ding, selamat, kultivasi mental kelas surga, iblis langit tanpa wajah, pengalaman plus 10. Ding, selamat, pengalaman, hidden arts, plus 100. Ding, selamat, hidden arts, naik level. Hidden arts, level 3, 0/2000. Dua teknik kultivasi mental kelas surga itu menyusahkan Lin Fan karena pengalaman yang diperolehnya terlalu sedikit, hampir sampai pada titik yang membuat seseorang putus asa. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa menaikkan level kedua teknik itu? Meskipun kedua teknik itu saat ini masih di level pertama dan hanya membutuhkan 100.000 pengalaman, meningkatkannya hanya dengan 10 pengalaman setiap kali pada dasarnya adalah kejahatan. Selain itu, mengolahnya menghabiskan banyak energi sejati, jadi itu mengharuskannya untuk berhenti sesekali untuk memulihkan energi sejatinya sebelum dia bisa melanjutkan kultivasinya. Bab 53, benar, tanpa pamrih, penuh kasih. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Keesokan harinya, Lin Fan terbangun dari kultivasinya, lalu membuka panel datanya dan memeriksanya dengan saksama. Tidak buruk, tidak buruk. Pengalaman untuk iblis langit tanpa wajah mendekati 30.000. Dan, seni tersembunyi, telah mencapai level 12 yang mengerikan. Berangkat dari pengalaman masa lalu dengan monyet mencuri persik, Lin Fan yakin, seni tersembunyi, kemungkinan akan naik ke level 20. Dalam satu malam, ia telah menaikkan, seni tersembunyi, yang memiliki level maksimal 3, ke level 12. Tidak ada yang bisa menandinginya. Lin Fan sangat gembira. Ia menggosok giginya dan bersiap untuk menghujani murid-muridnya dengan cinta sekali lagi hari ini. Ketika Lin Fan menuju kelasnya, ia mendengar beberapa siswa dan guru mendiskusikan kejadian kemarin. Dengan gembira, ia mengendap-endap mendekati mereka, ingin mendengar bagaimana mereka mengevaluasinya. Guru kelas D yang baru memiliki bakat yang cukup untuk membuat kelompok Liu Qingfeng menghadapi penghinaan seperti itu. Dia adalah orang yang kompeten. Lin Fan senang mendengar kata-kata ini. Seperti yang diharapkan, orang-orang memujinya. Tetapi ketika dia terus mendengarkan, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Guru baru itu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar, memaksa kelompok Liu Qingfeng untuk meminta maaf kepada para siswa. Ada apa dengan itu? Bagaimana keempat orang itu bisa mempertahankan citra mereka di depan para siswa mulai sekarang? Untuk dapat mengalahkan kelompok Liu Qingfeng namun masih berada di kelas D, kekuatannya seharusnya hanya cukup untuk menjadi guru kelas B. Itulah yang kalian semua tidak mengerti. Beberapa orang lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Kelas B memiliki banyak naga tersembunyi, kelompok Liu Qingfeng hanya dianggap rata-rata.
Jika dia pergi ke kelas B, dia tidak akan menerima perhatian sebanyak. Jika dibandingkan dengan berada di kelas D, itu cukup masuk akal. Siapa yang mengira orang itu memiliki rencana seperti itu di dalam hatinya? Akan lebih baik jika kalian semua tidak terlalu dekat dengan orang itu. Liu Qingfeng memiliki koneksi yang cukup baik di dalam kelas B, kudengar bahkan pangeran ke-13 dinasti memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Lin Fan merasa bahwa orang-orang ini menggambarkannya sebagai semacam orang yang licik. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Semuanya, saya yakin analisis kalian salah. Lin Fan kemudian berjalan mendekat sambil berpura-pura menjadi bagian dari orang-orang itu, mendiskusikan topik yang sama. Oh, apakah kalian mungkin memiliki beberapa informasi orang dalam? Orang-orang yang berdiskusi bertanya dengan bingung. Ekspresi Lin Fan berseri-seri kemudian ia mulai berbohong, semua ini berawal kemarin. Aku hanya sedang berjalan-jalan di dalam sekolah dan kemudian melihat seseorang berdiri di samping kolam sekolah berbicara sendiri. Saat itu, kupikir orang itu mungkin mencoba bunuh diri atau semacamnya, jadi aku memutuskan untuk menyelidiki dan menguping pembicaraannya secara diam-diam. Petik 2. Sungguh tak terduga ketika aku mendengar kata-kata pertama orang itu yang benar-benar mengejutkanku. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengajar kelas D untuk ketenaran atau keuntungan, tetapi sebaliknya hanya ingin melakukan semua yang ia bisa untuk membawa siswa kelas D yang tersesat dan tersesat kembali ke jalan yang benar. Pikirkanlah, siswa kelas D ini diejek dan dikucilkan. Hati mereka mungkin telah terdistorsi, jadi ketika mereka lulus, menurutmu apa yang dapat mereka lakukan? Lin Fan melihat beberapa orang dan bertanya. Siswa kelas D itu kemungkinan besar akan berakhir sebagai bandit gunung atau sampah rendahan lainnya. Para pengamat sedikit mengernyit dan menjawab. Benar, jika tidak ada yang membimbing mereka, bukankah mereka akan berakhir tersesat? Pikirkanlah, orang itu mampu mengalahkan kelompok Liu Qingfeng, jadi basis kultivasinya kemungkinan besar tidak lemah. Jika dia naik ke kelas B, bukankah kemungkinan besar dia akan menjadi guru yang disegani? Namun, dia malah memutuskan untuk tetap di kelas D dan menanggung diskriminasi dari guru-guru lain. Hanya dedikasi ini saja sudah sangat mengagumkan, tidakkah kalian semua setuju? Lin Fan dengan tulus mengatakan ini, sampai-sampai terasa seperti itu benar adanya. Orang-orang ini juga mulai ragu dan mulai merasa malu dengan gosip mereka sebelumnya. Analisis itu tampaknya akurat, tampaknya guru baru ini mungkin sangat berpikiran terbuka. Memalukan, memalukan. Orang lain itu sangat berpikiran terbuka, dan kita di sini berbicara di belakangnya, ini benar-benar tercela. Terima kasih, saudara, atas masukan Anda tentang masalah ini. Kalau tidak, kita akan salah paham dengan guru baru itu. Melihat semua orang menyadari kesalahan mereka, Lin Fan juga tersenyum puas, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak masalah, tidak masalah. Meskipun aku tidak mengenal orang yang saleh, tidak mementingkan diri sendiri, dan pemaaf ini, aku hanya merasa bahwa fakta tidak boleh dibalikkan. Jika kalian semua benar-benar bertobat, maka sampaikanlah hal ini kepada orang lain, karena ini juga merupakan perbuatan baik bagi masyarakat. Tentu saja, hal semacam ini tidak boleh disalahartikan. Kami pasti akan memberitahu yang lain tentang hal ini. Beberapa pejalan kaki berkata dengan tergesa-gesa. Aku punya urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Lin Fan sangat gembira dan menyatukan kedua tangannya sebelum pergi. Dia tidak bisa membiarkan perbuatan baik yang telah dilakukannya disalahartikan, yang akan mencoreng reputasinya. Saat Lin Fan bersenandung riang dan berjalan ke kelas, ia menyadari ke-13 siswa itu sedang melakukan hal mereka sendiri dan sama sekali mengabaikannya. Lin Fan sedikit mengernyit, kemana perginya semua rasa hormat sebelumnya kepadanya. Ahem, Lin Fan berpura-pura batuk ringan beberapa kali. Begitu ia batuk, semua siswa tersentak, dan ketika mereka melihat guru mereka berdiri di podium, mereka semua langsung berdiri dan berteriak serempak. Guru, selamat pagi. Ya, Anda boleh duduk sekarang. Lin Fan mengangguk dan berkata, apa yang kalian semua lakukan? Saya sudah di dalam beberapa saat, apakah tidak ada dari kalian yang melihat saya? Ah, guru, kapan Anda masuk? Saya hanya melihat ke pintu sambil bertanya-tanya mengapa guru belum juga datang. Liu Suishui adalah satu-satunya gadis di kelas dan bersikap sangat imut. Ya, guru, kami sama sekali tidak melihat Anda masuk. Cao Tianjiao juga merasa itu aneh.
Kemudian siswa lain juga mulai setuju. Lin Fan saat ini sedang bingung, orang seutuhnya seperti yang mulia berjalan melewati pintu dan berdiri di depan podium, tetapi kalian semua tidak dapat melihatku. Apakah kalian semua mungkin rabun dekat? Kemudian Lin Fan tiba-tiba teringat bahwa saat ini dia sedang mengolah seni tersembunyinya. Tampaknya alasan mengapa murid-muridnya tidak dapat melihatnya mungkin karena seni tersembunyi. Setelah mengetahui situasinya, Lin Fan tersenyum, "Selamat pagi. Jangan buang waktu lagi, saya akan memberdayakan kalian semua hari ini." "Guru, apa yang Anda maksud dengan memberdayakan?" Zuyu memiringkan kepalanya dan bertanya. "Ya, pemberdayaan ini adalah keterampilan bela diri saya yang unik. Menjelaskannya agak sulit, tetapi setelah Anda mengalaminya, Anda semua akan mengerti." "Baiklah, Zuyu, mari kita gunakan Anda sebagai contoh." Lin Fan terlalu malas untuk menjelaskan dan kemudian melanjutkan dengan acuh tak acuh. "Guru, nama saya Zudi, bukan Zuyu." Zuyu berkata dengan depresi, perubahan nama itu terdengar agak buruk. Lin Fan mengerutkan kening dan menatap lurus ke arah Zuyu, seolah berkata, "Kamu berani menentang gurumu." Zuyu hanya bisa mengakui, "Baiklah guru, aku salah." "Ya," Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas, "anak itu layak diajar." Lin Fan telah memutuskan untuk memberikannya kekuatan kali ini, mari kita beri dia tubuh iblis kelas titanium. Ini adalah keterampilan pelatihan tubuh, dan setelah mencapai level 3, kekuatannya akan cukup bagus. Senjata biasa tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun, dan setelah mencapai level 6, kekuatannya akan melonjak drastis. Orang-orang dengan basis kultivasi yang sama tidak akan dapat melakukan kerusakan apapun. Bab 54 Pemberdayaan Guru. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. "Guru, apakah pemberdayaan ini akan menyakitkan?" Zuyu menelan ludah dan menatap Lin Fan dengan sedikit khawatir. "Tidak akan menyakitkan. Tenang saja, aku akan bersikap lembut padamu. Kau akan segera menyadari kemampuanmu akan berubah." Lin Fan tersenyum, lalu meraih tangan gemuk Zuyu dan membawanya ke podium. Lin Fan teringat pada sebuah program televisi di mana seorang guru telah memberikan pemberdayaan kepada seseorang. Ia menyuruh orang itu duduk bersila lalu menempelkan kelima jarinya di kepala orang itu. Sebagai seorang guru, hal-hal lain tidak penting, tetapi selera gaya jelas dibutuhkan. "Zuyu, duduklah bersila dan mulailah mengalirkan energimu." "Aku akan mulai." Lin Fan berteriak dan merentangkan kelima jarinya, lalu meletakkannya di kepala Zuyu. Suasana yang dipancarkannya sangat mengesankan, dan mengejutkan murid-murid lainnya. "Baiklah, guru, aku siap, ayo." Zuyu menelan ludah dengan gugup dan berkata, "Tenang saja, tidak perlu gugup seperti itu. Aku akan bersikap sangat lembut." Ya, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, dan juga tidak tahu tentang pemberdayaan yang dibicarakan guru mereka. Ketika mereka melihat ekspresi gugup Zuyu yang sedang duduk bersila, mereka juga mulai merasa gugup. Namun bagi mereka lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena mata mereka semua menatap langsung ke subjek tes pertama, Zuyu. "Ah, guru," Zuyu muntah. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka kemudian menyadari apa yang tampak seperti sarapannya keluar dari mulutnya. Lin Fan, yang sedang mempersiapkan pemberdayaannya, kemudian membeku, "Zuyu, ada apa?" Lin Fan agak terdiam, dia bahkan belum memulai pemberdayaannya, jadi bagaimana gejala-gejala ini muncul? "Guru, Anda menekan kepala saya dan menggerakkannya, jadi saya merasa mual dan ingin muntah." "Guru, apakah pemberdayaan seharusnya sesakit ini?" Zuyu merasa bahwa pemberdayaan benar-benar menyakitkan. Lin Fan mendengar ini dan memutar matanya, merasa sedikit canggung. Di televisi, para master akan memegang kepala orang tersebut saat memberikan mereka pemberdayaan. Dan untuk memberikan sedikit atmosfer, mereka akan menggerakkan lengan mereka dengan cepat maju mundur, tetapi ketika itu terjadi padanya, bagaimana mungkin itu membuat orang lain ingin muntah? Ini tidak masuk akal, ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak apa-apa, ini normal. Aku hanya mengedarkan energiku sebelumnya, sekarang kita akan benar-benar mulai. Bersiaplah. Lin Fan memutuskan untuk tidak bermain-main lagi dan langsung memberikan pemberdayaan kepada murid-muridnya. Ding, transfer, tubuh iblis kelas titanium. Ya, pada saat itu, Zuyu, yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba menegang.
Dia merasakan area tempat gurunya memegang menjadi lebih hangat seolah-olah ada energi yang dipindahkan dari tangan ke kepalanya sendiri. Energi itu beredar di sekitar kepalanya, naik turun sebelum menyebar ke segala arah. Ding, pemberdayaan selesai. Baiklah, bagaimana perasaanmu? Lin Fan bertanya sambil memperhatikan Zuyu. Murid-murid lain menatap Zuyu, tidak tahu apa yang telah terjadi. Zuyu berkedip dan melihat sekelilingnya dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya. Guru, aku merasa ada sesuatu di kepalaku yang sebelumnya tidak ku ketahui. Lumayan. Lin Fan mengangguk lalu tiba-tiba meninju Zuyu. Murid-murid di sekitarnya melompat kaget dan membeku, tidak mengerti mengapa guru mereka menyerang. Bagaimana? Lin Fan telah menekan kekuatan pukulannya. Dia ingin menunjukkan bahwa tubuh iblis kelas titanium benar-benar telah berpindah kepadanya, meskipun dia masih tidak tahu bagaimana mereka seharusnya mengolahnya. Di dalam sekte Saint Devil, para samsak tinju mengolah tubuh iblis kelas titanium sendiri, itu tidak dapat dilakukan dengan bantuan dari luar. Jadi Lin Fan ingin melihat apakah tubuh iblis kelas titanium saat ini telah berubah. Zuyu menerima pukulan gurunya dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Guru, pukulanmu terasa sangat nyaman. Aku merasakan energi mengalir di dalam tubuhku. Ah, Zuyu, guru baru saja meninjumu dan kamu bilang itu terasa nyaman. Guru, apakah sesuatu terjadi pada Zuyu? Cao Tianjiao melihat ke arah Lin Fan dan bertanya. Tidak ada masalah, itu normal. Aku baru saja mentransfer keterampilan pelatihan tubuh ke Zuyu. Keterampilan ini sangat kuat, kamu tidak perlu mengolahnya. Biarkan orang lain memukulmu, dan itu akan meningkat. Bagaimanapun, cukup itu. Semua orang berbaris, aku akan memberi kalian semua pemberdayaan. Kata Lin Fan. Ya, para siswa mendengar ini dan sangat gembira. Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat dan mereka bahkan dapat mempelajarinya dengan segera. Mereka semua pernah mencoba kultivasi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak mampu mengolah keterampilan bela diri yang tidak konvensional. Menurut guru mereka, itu karena mereka tidak memiliki cukup pengetahuan. Kemudian, Lin Fan memberikan pemberdayaan kepada 12 orang yang tersisa satu persatu. Baiklah, saya telah mentransfer keterampilan pelatihan tubuh yang kuat ini kepada kalian semua. Kultivasi ini dengan benar mulai sekarang, jangan merusak reputasi saya. Lin Fan ingin meninggalkan kesan yang lebih dalam pada para siswa, jadi dia telah melakukan upaya ekstra sampai wajahnya memucat, dan napasnya menjadi lemah. Ya, ke-13 siswa menganggukkan kepala mereka dengan serius, lalu menatap ke arah wajah pucat guru mereka. Hati mereka sakit, air mata mulai mengalir karena guru tersebut menyakiti tubuhnya sendiri untuk memberi mereka pemberdayaan. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman dan belum pernah mendengar orang-orang mentransfer keterampilan bela diri kepada orang lain, ketika mereka melihat guru mereka mentransfer keterampilannya kepada mereka, mereka menyadari bahwa bebannya pasti berat. Guru, terima kasih atas semua usahamu. Seorang guru untuk sehari, seorang ayah seumur hidup. Kita semua di sini tidak akan pernah mencoreng nama guru di masa depan. Cao Tianjiao memimpin yang lain dan berlutut. Bagus, berlatihlah dengan baik mulai sekarang dan kembangkan keterampilan latihan tubuh ini hingga tingkat tertinggi. Lin Fan mengangguk puas. Baik, guru. Ke-13 siswa menjawab bersamaan. Baiklah, kita akan mulai pelajaran sekarang. Lin Fan bersiap untuk berbicara lebih lanjut tentang beberapa novel untuk meningkatkan kecerdasan para siswa. Mengenai novel, tentu saja, dia akan memilih cerita yang kurang diunggulkan. Bagaimanapun, novel akan memberikan efek yang paling besar. Guru, Anda pasti telah melukai akar Anda ketika Anda memberi kami pemberdayaan. Anda harus benar-benar beristirahat, kata Cao Tianjiao. Lin Fan tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh, tidak banyak. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan pekerjaan saya, dan sekarang saya akan menceritakan beberapa kisah untuk memperluas wawasan Anda. Kisah-kisah itu akan membantu Anda di masa mendatang, jadi dengarkan baik-baik. Para siswa melihat wajah pucat guru mereka yang masih ingin melanjutkan pelajaran untuk mereka, dan itu membuat mereka semakin tersentuh dan meneteskan air mata. Menurut legenda, dari dinasti Dali di Provinsi Longyuan, ada sebuah keluarga generasi pertama yang disebut keluarga Fang. Kisah yang akan saya bicarakan adalah tentang seorang budak dalam keluarga Fang, bab 55, majulah, anak-anakku. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Kisah,
Kehidupan abadi, terasa sedikit kejam bagi Lin Fan, tetapi awal ceritanya bagus, seorang budak yang memasuki alam surgawi adalah kisah yang inspiratif. Para siswa juga terhanyut saat mendengarkan, terutama ketika Lin Fan sampai pada bagian di mana budak itu menderita penindasan, bahkan hal itu beresonansi dengan salah satu siswa. Lin Fan merasakan gelombang itu dan meliriknya. Zui Mo, namanya sangat aneh, dan dia juga satu-satunya siswa yang namanya tidak salah diucapkan Lin Fan. Penampilan Zui Mo sangat normal, wajahnya sedikit kurus, tetapi matanya mengandung banyak hal negatif. Mata adalah jendela jiwa, meskipun pepatah ini agak berlebihan, Lin Fan tetap mempercayainya. Zui Mo adalah putra seorang budak yang bekerja di keluarga Yun, salah satu dari 4 keluarga besar. Jabatannya jelas rendah dan dia menderita penindasan di keluarga Yun. Alasan mengapa ia bisa datang ke sekolah langit surga adalah karena sekolah tersebut memiliki kebijakan bahwa selama seseorang ingin menapaki jalan kultivasi, ia dapat masuk, tidak peduli apakah ia dari kelas atas atau rakyat jelata yang rendahan. Jadi, Zui Mo memasuki sekolah langit surga untuk melepaskan diri dari status budaknya. Ketika ia mendengar gurunya berbicara tentang cerita ini, Zui Mo merasa seolah-olah ia sendiri yang mengalaminya. Hanya saja ia tidak seberuntung orang dalam cerita tersebut. Zui Mo, ada raut ketidakpuasan di matamu. Apakah cerita itu membuatmu mengingat sesuatu? Lin Fan menghentikan ceritanya dan kemudian bertanya. Murid-murid lainnya melihat ke arah Zui Mo. Mereka juga tahu tentang status Zui Mo, tetapi karena ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, mereka tidak mengatakan apapun tentang itu. Guru, Zui Mo berdiri dan menatap Lin Fan dengan hormat. Guru Fang Han yang disebutkan memiliki posisi yang sama denganku. Ketika aku mendengar cerita guru, itu membuatku berempati padanya. Hanya saja aku tidak seberani atau sekeras Fang Han. Lin Fan menatap wajah Zui Mo yang tampak muram dan mendesah, merasa bahwa jalan masa depan untuk anak-anak ini masih sangat panjang. Karena dia telah mengenal mereka dan telah menjadi guru mereka, tanggung jawab yang diembannya juga besar. Menyerah dan pergi begitu saja setelah merampok 4 keluarga besar adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Lin Fan saat ini. Tidak peduli apapun, setidaknya dia harus membuat ke-13 siswa ini mampu berdiri bahu-membahu dengan yang lain dan tidak membiarkan mereka tertinggal di belakang yang lain di garis start. Zui Mo, kita memiliki guru untuk membimbing kita. Kita pasti akan menghancurkan status quo saat ini. Liu Suishui adalah seorang gadis, dan meskipun dia terus-menerus diejek dan dicemooh, hatinya tetap kuat. Ketika dia melihat seorang teman yang sedang depresi, dia langsung menghiburnya. Yang lainnya juga mulai menghibur Zui Mo. Zui Mo juga mengangguk melihat teman-temannya menghiburnya. Guru, aku pasti akan mengikuti jejak Fang Han mulai sekarang, untuk tidak mengalah, tidak pernah mengemis, tidak bekerja keras untuk orang lain. Lin Fan merasa sedikit tidak berdaya, murid macam apa yang dia ajar. Bagaimana sejarah mereka masing-masing lebih buruk dari yang lain. Zui Mo ini mungkin yang paling menyedihkan dari ke-13 muridnya. Ya, aku percaya padamu. Kau pasti akan bangkit dan membuat mereka yang pernah menindasmu menyesalinya dengan sangat. Lin Fan berjalan turun dari podium dan datang di depan Zui Mo, matanya penuh dengan kepercayaan. Mata Zui Mo menjadi sedikit merah melihat kepercayaan gurunya. Ini adalah pertama kalinya seseorang percaya padanya seperti ini. Guru, aku akan melakukannya. Zui Mo mengangguk dengan berat. Lin Fan tersenyum, merasakan suasana di sekitar Zui Mo berubah, lalu mengulurkan tangan untuk menyemangati dan dengan lembut membelai kepala Zui Mo. Peningkatan kualifikasi. Profesi guru Lin Fan telah ditingkatkan menjadi mentor, keterampilannya yang mendorong dapat meningkatkan kualifikasi murid-muridnya. Karena Zui Mo memenuhi persyaratan, tentu saja dia akan membantunya. Ding, murid Zui Mo, kualifikasinya meningkat dari idiot menjadi biasa-biasa saja. Ding, selamat, profesi mentor, pengalaman plus 100. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Lin Fan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan mendapatkan pengalaman dari peningkatan kualifikasi murid-muridnya. Saat ini, dia telah mentransfer tubuh iblis kelas titanium ke ke-13 muridnya. Ketika mereka meningkatkannya ke tingkat pertama, mereka seharusnya dapat menembus ke tingkat 1 prasurgawi. Lin Fan juga percaya bahwa dia tidak akan bertahan lama di dinasti Yan Agung. Jadi, apapun yang terjadi, sebelum dia pergi, dia harus meningkatkan kualifikasi mereka menjadi jenius atau lebih tinggi.
Dengan begitu, prestasi hidup mereka tidak akan terlalu rendah di masa depan. Ketika Lin Fan menyelesaikan awal cerita Fang Han, kecerdasan ke-13 murid itu meningkat pesat sekali lagi. Adapun ke-13 murid, setiap kali mereka selesai mendengarkan pelajaran guru mereka, mereka akan merasakan tubuh mereka mengalami banyak perubahan, tetapi mereka tidak dapat benar-benar menjelaskan perubahan ini. Mereka hanya merasa entah bagaimana berbeda. Baiklah, pelajaran hari ini selesai. Kalian dapat bertindak secara mandiri mulai sekarang. Setelah kalian semua meningkatkan keterampilan latihan tubuh ke tingkat 1, saya akan melanjutkan pelajaran saya lagi. Kata Lin Fan, Guru, teknik latihan tubuh yang kuat itu, kita tidak dapat melatihnya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa melatihnya? Tanya Cao Tianjiao. Lin Fan tersenyum, dipukuli orang lain berhasil. Adapun bagaimana membuat orang lain ingin memukulmu, itu terserah kalian semua. Baiklah, pelajaran ini sekarang selesai, diberhentikan. Saat para murid gelisah memikirkan apa yang harus dilakukan, Lin Fan sudah lama berlari kembali ke kamarnya sendiri dan mulai mengolah iblis langit tanpa wajah dan seni tersembunyi. Iblis langit tanpa wajah cukup sulit untuk diolah dan butuh waktu, tetapi seni tersembunyi tidak terlalu sulit. Selama 2 hari, Lin Fan tidak meninggalkan kamarnya dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Dia mengolah iblis langit tanpa wajah siang dan malam, dan akibatnya, pengalamannya meningkat sebanyak 50.000. Pada saat ini, dia menyadari bahwa iblis langit tanpa wajah sebenarnya tidak begitu sulit, hanya butuh waktu. Teknik kultivasi mental berbeda dari keterampilan bela diri dan tidak bisa dinaikkan levelnya dengan cepat. Mereka butuh waktu untuk naik level secara perlahan. Yang tidak diketahui Lin Fan adalah karena iblis langit tanpa wajah adalah keterampilan kelas surga atas yang memiliki persyaratan tinggi, bahkan Mo Yisuan telah menghabiskan sekitar 3 bulan hanya untuk menaikkannya ke level pertama. Tetapi Lin Fan dalam keadaan malas ini telah berhasil menaikkannya ke level pertama hanya dalam beberapa hari. Itu sudah akan dianggap kecepatan roket dalam kasus ini. Saat ini, pengalaman Faceless Sky Devil masih kurang 20.000. Tetapi Lin Fan memutuskan untuk mengesampingkannya karena Hidden Arts telah mencapai level 19. Pengalaman untuk mencapai level 19 untuk Hidden Arts tidak sebanyak itu, tetapi jumlah energi sejati yang dikonsumsinya cukup besar. Setiap detik menghabiskan 30 poin energi sejati, yang membuat Lin Fan merasa seperti pingsan. Bahkan mengolah Faceless Sky Devil tidak menghabiskan banyak energi sejati. Hidden Arts mungkin tidak berguna, tetapi begitu mencapai level 20, ia akan maju, jadi ia bertanya-tanya akan menjadi apa. Karena itu, Lin Fan memusatkan semua energi sejatinya pada Hidden Arts. Ia ingin melihat apakah usahanya selama beberapa hari terakhir ini sia-sia atau tidak. Jika itu sampah bahkan setelah maju, maka ia akan benar-benar menangis. Ding, selamat, pengalaman Hidden Arts plus 100. Ding, selamat, pengalaman Hidden Arts plus 100. Ketika energi sejatinya terkuras, Lin Fan akan beristirahat hingga pulih. Dan begitu energi sejatinya pulih, ia akan sekali lagi memulai kultivasinya. Keesokan harinya, Lin Fan sedang berkultivasi ketika tiba-tiba membuka matanya. Hidden Arts akhirnya mencapai level 20, dan sekarang saatnya untuk melihat seperti apa keterampilan yang telah dicapainya. Saya hanya berharap ini sesuatu yang gila dan tidak biasa-biasa saja. Bab 56, bahaya ini sangat besar. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Demi surga, demi bumi, majulah, biarkan aku melihat seperti apa keterampilan bela diri itu. Lin Fan berdoa dalam hatinya, berharap keterampilan itu tidak akan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Sembunyi-sembunyi, ketika Lin Fan melihat uraian di bawah ini, jantungnya mulai berdebar kencang. Sembunyi-sembunyi, dapat membuat seseorang tidak terlihat. Awalnya, bahkan menjadi tidak terlihat tidak akan banyak berguna karena orang-orang dengan basis kultivasi yang tinggi masih dapat mendeteksi energi seseorang. Bahkan dengan mata tertutup, mereka masih dapat mendeteksi musuh dari energi mereka. Namun, ini adalah keterampilan yang luar biasa bagi Lin Fan karena ia memiliki sistem yang dapat menyembunyikan energinya sendiri. Jadi, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi orang tersebut, mereka tetap tidak akan dapat mendeteksinya. Sedangkan bagi yang lain, ini tidak akan berguna dan hanya akan berhasil terhadap orang biasa. Namun bagi para master, terlepas dari apakah seseorang tidak terlihat atau tidak,
selama mereka dapat mendeteksi energi, mereka tetap dapat membunuh mereka. Haha, Lin Fan mulai tertawa, mengetahui bahwa ini akan sangat berguna di masa depan. Dinasti Yan Agung dan 4 keluarga besar tidak akan mampu menghentikannya sekarang. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa ia masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk mempersiapkan penjarahannya terhadap dinasti Yan Agung. Namun sekarang, tidak perlu menunggu lagi, ia dapat segera memulainya. Lin Fan menguji mode siluman dan energi sejatinya mulai berkurang perlahan. Karena ia memiliki 2.200 poin energi sejati, ia dapat bertahan dalam mode siluman untuk waktu yang lama. Saat ia dalam mode siluman, tubuhnya masih dapat menyentuh benda-benda dan tidak dapat melewatinya. Jadi tampaknya ia masih perlu berhati-hati. Lin Fan merasa bahwa ia sekarang dapat keluar dari pelatihannya. Ia telah berkultivasi selama 3 hari dan telah menguasai seni tersembunyi, jadi ia siap untuk menguji hasilnya. Dong, dong, dong. Tepat saat Lin Fan bersiap untuk pergi, ia mendengar suara dering. Ini adalah cara sekolah langit-langit mengumpulkan siswa dan guru. Setiap kali bel berbunyi, itu karena sesuatu yang penting telah terjadi atau seseorang yang penting telah tiba. Lin Fan baru beberapa hari berada di sekolah itu, jadi dia hanya mendengar ada bel ini, tetapi belum pernah mendengarnya berbunyi sebelumnya. Karena bel itu berbunyi sekarang, dia jadi penasaran dan memutuskan untuk memeriksanya. Pintu masuk sekolah langit surga dipenuhi orang-orang, semua kepala melihat ke arah yang sama. Barisan prajurit berbaju besi hitam mengelilingi pintu masuk sekolah langit surga. Seluruh penghuni sekolah langit surga juga berkumpul di pintu masuk, dengan ekspresi gembira di wajah mereka seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Kepala sekolah, ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi Kaisar Yan dan Ratu untuk mengunjungi sekolah kita. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping seorang pria tua dengan aura yang luar biasa berkata dengan penuh semangat. Kaisar Yan adalah yang terkuat di dinasti Yan Agung, basis kultivasinya tak terukur. Bahkan para tetua sekte Saint Devil dan sejenisnya hanya akan setara dengannya, dan tidak akan berani bertindak sombong di depannya. Ratu adalah murid pribadi dari sekte iblis, jadi dia juga memegang posisi yang cukup tinggi di dalam sekte tersebut. Kedua orang itu bersama-sama akan membawa dinasti Yan Agung ke tingkat yang sama sekali baru. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir tentang melindungi Kaisar Yan dan Ratu, tetapi pastikan semua yang ada di dalam sekolah sudah dipersiapkan. Jika tidak, jika kita membiarkan Kaisar Yan dan Ratu melihat sesuatu yang tidak sedap dipandang, itu akan sangat tidak sopan. Kepala sekolah-sekolah langit surga berkata, "Dimengerti, semuanya sudah dipersiapkan. Aku membuatnya agar siswa kelas D tidak perlu datang ke sekolah untuk sementara waktu." Itu bagus kalau begitu. Lin Fan diam-diam berbaur dengan kerumunan dan mendengarkan percakapan di sekitarnya. Hatinya tersentak ketika mendengar Kaisar Yan dan Ratu datang ke sekolah langit surga. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Lin Fan juga menjadi bersemangat, dia ingin melihat seperti apa dua orang teratas dari dinasti Yan Agung. Itu cukup mengasyikkan ketika dia memikirkannya. Mereka datang, seseorang berteriak di antara kerumunan. Lin Fan terkejut, dan langsung berdiri berjinjit, menjulurkan lehernya dan melihat ke arah pintu masuk. Setelah melihat mereka, hanya satu kalimat yang terlintas di benaknya, tontonan ini sangat keren. Ratusan prajurit berbaju besi emas menunggangi monster yang tidak dikenal, menjaga kereta naga megah yang ditarik oleh 6 monster seperti unicorn. Kereta naga itu dihiasi dengan banyak batu permata berharga dan bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari yang cerah. Berhenti, sebuah suara tajam kemudian memanggil. 6 monster yang menarik kereta naga itu perlahan berhenti dan berdiri tak bergerak dengan anggun, dengan semburan udara panas yang keluar dari hidung mereka. Lin Fan juga sangat takut setelah melihat semua ini. Ini terlalu megah, monster yang menarik kereta perang semuanya adalah makhluk pasca surgawi tingkat 6. Selamat datang, Kaisar dan Ratu Yan yang Agung. Kepala sekolah langit surga langsung menyambut mereka dan berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, semua orang di belakangnya mengikuti dan menyambut kedua orang itu. Lin Fan membeku ketika dia melihat semua orang berlutut. Jika dia tidak berlutut juga, maka dia akan menjadi orang yang aneh. Jadi dia berjongkok tanpa ragu-ragu. Lin Fan tidak punya kebiasaan berlutut kepada orang lain. Jongkok dan berlutut sama saja, jadi menurutnya cukup baik melakukan keduanya. Lin Fan kemudian melihat seseorang di sebelahnya menatapnya dengan jijik dan menoleh balik. Apa?
Orang itu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melanjutkan pemujaannya sendiri ke arah keduanya. Lin Fan menatapnya dengan jijik, sepertinya mereka sudah terbiasa berlutut. Orang-orang di sekitarnya berdiri sehingga Lin Fan juga buru-buru berdiri, lalu memberikan perhatian penuhnya kepada orang-orang di kereta naga. Lin Fan benar-benar penasaran dan bertanya-tanya orang macam apa Kaisar dan Ratu Yan itu. Kemudian, sebuah kaki melangkah keluar dari kereta saat Lin Fan memperhatikan dengan saksama. Jubah naga kuning cerah, atmosfer yang perkasa, mata yang mengandung dunia. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk menakuti siapapun, seolah-olah semua orang di dunia berada di bawah kakinya. Lin Fan juga terkejut ketika melihat ini. Tingkat 7 surgawi rendah. Ini adalah basis kultivasi tertinggi yang pernah dilihat Lin Fan sejauh ini. Bahkan Mo Yisuan dan Nimantian yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Perbedaannya terlalu besar. Setelah Kaisar Yan turun dari kereta naga, dia mengawal seorang wanita yang sangat cantik dan mewah turun dari kereta. Seorang wanita yang memiliki martabat dunia, memukau dan fenomenal. Dia tampak seperti burung phoenix di antara orang-orang bagi Lin Fan. Peri Celestial level 8, Kaisar Yan dan Ratu. Kepala sekolah-sekolah langit surga datang di depan keduanya dengan rendah hati, sampai-sampai dia tampak seperti berlutut seolah-olah pujian dari Kaisar Yan saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke surga. Mehem, Kaisar Yan mengangguk, atmosfer yang mendominasi keluar. Bahkan jika Lin Fan yang menghadapi atmosfer seperti itu, dia hanya bisa berlutut. Merupakan kehormatan seumur hidup sekolah langit surga untuk menerima kunjungan Kaisar Yan dan Ratu, silakan. Kepala sekolah membungkuk dan kemudian melangkah ke samping, mengikuti di belakang keduanya tanpa berani berjalan di samping mereka. Saat Kaisar Yan berjalan maju, Lin Fan merasakan tekanan yang sangat kuat melonjak. Kerumunan siswa dan guru semua minggir dengan hormat. Lin Fan, yang sedang menatap keduanya kemudian melihat cincin-cincin terang yang menyilaukan dari kedua orang itu. Apa itu? Cincin-cincin itu sangat berkilau. Lin Fan kagum, mereka belum pernah melihat cincin penyimpanan yang besar sebelumnya. Ketika dia memikirkan cincin penyimpanan, Lin Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Dinasti Yan Agung dan 4 keluarga besar bukanlah sekte. Apakah mereka akan menyimpan harta mereka di dalam ruangan? Kaisar dan Ratu Yan sama-sama memiliki cincin penyimpanan di jari mereka, jadi barang-barang berharga mereka juga pasti ada di dalamnya. Melakukan atau tidak melakukan, Lin Fan ragu-ragu saat ini. Siluman, batu bata, rampasan, memutarbalikkan langit dan bumi. Harimau hitam mencuri hati. Lin Fan sudah memikirkan prosesnya tetapi ragu-ragu apakah dia harus melaksanakan rencananya. Bagaimanapun, nilai bahayanya cukup tinggi bab 57, inilah yang harus dilakukan seorang pria. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Pilihan Lin Fan saat ini sederhana. Ada setumpuk barang berharga tepat di depannya, tetapi tumpukan barang berharga itu dijaga oleh 2 prajurit dengan berbagai senjata canggih. Jika dia berhadapan langsung, dia pasti akan mati dan menjadi abu. Namun, masalahnya adalah melenyapkan kedua prajurit ini sangat mudah dan tidak memerlukan usaha apapun. Yang perlu dia pertimbangkan adalah konsekuensi setelah dia menjarah mereka. Lin Fan berpikir sekitar 20 menit, lalu matanya berbinar. Apa yang perlu ditakutkan? Kita rampas saja mereka dulu. Skenario terburuknya adalah aku harus lari kembali ke Sekte Saint Devil untuk bersembunyi. Dalam hidup, seseorang harus hidup dengan elegan. Aku tidak menindas yang lemah, tetapi menindas yang kuat adalah sesuatu yang harus dilakukan pria sejati. Sebagai seorang guru, aku harus memberi contoh. Cukup berpikir, ayo kita lakukan. Lin Fan membuat keputusannya pada titik ini. Itu bukan gayanya jika dia tidak menyerang tepat di depannya. Hehe, pada saat ini, Lin Fan mulai terkekeh diam-diam di antara kerumunan. Kaisar Yan dan Ratu hanya akan tinggal di sekolah selama 1 hari, tetapi pada siang hari, mereka akan beristirahat di kamar yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi, kesempatan terbaik untuk menyerang adalah saat itu. Siang, Lin Fan telah menunggu di dalam kamar mewah untuk beberapa waktu sekarang. Jantungnya berdebar cepat karena tindakannya kali ini terlalu gila dan mengasyikkan. Bahkan mencabik-cabik Mo Yisuan dan Nimantian di hutan tidak semenyenangkan ini. Kaisar Yan dan Ratu telah tiba. Sebuah suara datang dari luar dan Lin Fan segera memasuki mode sembunyi-sembunyi setelah terkejut. Dia berdiri di belakang kursi tanpa bergerak,
karena dia hanya bisa menunggu sekarang. Cekik, pintu kayu harum ruangan itu didorong terbuka, dan Kaisar Yan masuk bersama Ratu. Lin Fan melirik keduanya dengan perasaan sedikit gugup. Keduanya telah berada di atas begitu lama, jadi mereka secara alami memiliki semacam atmosfer tentang mereka. Kaisar, aku akan menemanimu selama istirahatmu. Sekarang, datanglah padaku. Ekspresi dominan Kaisar Yan berubah dan senyum sedikit cabul muncul di wajahnya. Dia duduk di kursi di depan Lin Fan dan kemudian memberi isyarat ke arah Ratu. Kaisar, kita seharusnya tidak, ini di luar. Tidak apa-apa, aku di sini dan ada penjaga di luar. Tidak seorang pun berani datang. Lin Fan, yang berdiri di belakang kursi, merasa sedikit malu ketika melihat tindakan keduanya. Apakah kesan mendalam di luar mungkin semuanya palsu? Saat memasuki ruangan, jati diri mereka yang sebenarnya terungkap dan kepribadian mereka terungkap. Kaisar, para siswa yang dilatih oleh Sekolah Langit Surga jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah Kaisar mungkin mendukung mereka karena Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda sendiri? Sang Ratu mendekap dada Kaisar Yan dan jari-jarinya yang putih dan halus membelai lembut leher Kaisar Yan. Sekte-sekte saat ini berkuasa, dan dinasti-dinasti adalah cabang-cabangnya. Ini adalah aib yang tidak dapat ditoleransi bagi dinasti manapun. Kaisar Yan dengan gembira meletakkan tangannya yang nakal di atas roti daging kecil milik sang ratu. Lin Fan melihat ke bawah dari atas dan tidak melihat satu pun tonjolan. Permukaan ini sama sekali tidak menarik, dan dia bertanya-tanya bagaimana mungkin wanita ini bisa menjadi seorang ratu. Lin Fan hendak bergerak ketika dia mendengar percakapan antara keduanya, dan tiba-tiba tertarik, ingin mendengar lebih banyak. Kaisar, sekte saya bersedia membantu Anda membangun kembali dinasti Yan. Karena sekte Saint Devil memiliki masalah internal dan eksternal, mereka juga ingin berhenti menjadi cabang-cabangnya dan menunggu hari itu tiba. Mata Ratu memancarkan secercah cahaya saat dia berkata demikian. Ratu, kau dan aku telah menikah selama bertahun-tahun. Aku juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal tertentu. Leluhur sekte Saint Devil memperoleh darah para dewa dari tanah tandus, sesuatu yang diinginkan semua sekte. Hari-hari perubahan tidak lama lagi, kurasa. Kaisar, aku sudah menjadi milikmu jadi wajar saja aku bersamamu. Leluhur sekte Saint Devil mungkin telah memperoleh darah para dewa, tetapi dia sendiri tidak dapat menghabiskan semuanya. Hanya saja sekte Saint Devil telah ada selama ribuan tahun, jadi mereka secara alami kuat. Namun, semua sekte iblis sedang bersiap, dan ketika waktunya tepat, bahkan sekte Saint Devil yang sangat perkasa tidak akan ada apa-apanya. Mereka akan menjadi abu dan pada saat itu, Kaisar dapat. Lin Fan berdiri di belakang mereka dan saat percakapan berlanjut, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya orang-orang berencana untuk melenyapkan sekte Saint Devil. Tanah tandus dan darah para dewa, apa itu? Lin Fan hanya bergaul dengan para pengikut sekte luar selama waktunya di sekte Saint Devil, tetapi dia masih memiliki perasaan yang dalam terhadap mereka. Dan dinasti Yan Agung yang merupakan cabang dari sekte Saint Devil sekarang berani mengkhianati mereka, membuat Lin Fan langsung memandang rendah hal itu. Sekte Saint Devil sangat baik kepada dinasti cabangnya. Mereka tidak memaksakan apapun atau merampas apapun dan memberikan banyak keuntungan setiap tahun. Dilihat dari nada bicara mereka, sepertinya ada mata-mata di dalam sekte Saint Devil. Sialan, Lin Fan, yang masih dalam mode sembunyi-sembunyi, lalu menatap keduanya dengan sinis dan tanpa berkata apa-apa lagi memukul kepala mereka dengan batu bata, membuat mereka pingsan. Haha, kalian berdua bajingan, beraninya kalian berencana untuk melenyapkan sekteku. Kalian hanya ingin mati. Sekarang aku akan membiarkan kalian merasakan kemarahanku yang meluap. Lin Fan kemudian menendang wajah kedua orang itu dengan marah. Namun, dia tahu karena basis kultivasi mereka berdua sangat tinggi, hal ini tidak akan memberikan pengaruh apapun. Jadi, dia langsung mulai menjarah. Lin Fan melepaskan dua cincin penyimpanan dari jari-jari Kaisar dan Ratu Yan lalu melemparkannya ke dalam tasnya. Lin Fan kemudian memeriksa pakaian keduanya tetapi tampaknya itu hanya pakaian biasa. Tampaknya dengan basis kultivasi mereka telah lama menyerap semua harta ke dalam tubuh mereka dan mengolahnya menjadi diri mereka sendiri. Namun, sesi ini masih bermanfaat bagi Lin Fan, karena kedua cincin penyimpanan ini adalah harta karun terbesar. Awalnya, dia berencana untuk mundur setelah menjarah,
tetapi sekarang dia ingin membiarkan mereka merasakan kemarahannya yang meluap. Lin Fan mengangkat kedua orang itu dan kemudian memukul kepala keduanya beberapa kali. Meskipun mereka masih belum terbangun, Lin Fan merasa jijik dengan mereka, jadi dia menamparkan mereka beberapa kali untuk memberi mereka pelajaran. Hehehe, kemudian, Lin Fan melirik selangkangan Kaisar Yan dan tiba-tiba merasa penasaran. Dia membuka celana Kaisar Yan dan memeriksa bagian dalam, menyebabkan ekspresi jijik muncul. Ukurannya seperti kacang, sangat kecil. Terserahlah, aku akan membantumu. Memutar langit dan bumi. Lin Fan belum banyak menggunakan bentuk lanjutan dari monyet mencuri persik, karena masih memberikan kerusakan yang luar biasa. Namun saat ini, dia tidak peduli. Dia hanya ingin melukai Kaisar. Ding, selamat, pengalaman memutar langit dan bumi, plus 100.000. Lin Fan senang mendengar pemberitahuan itu. Tidak disangka bahwa itu telah meningkat sebesar 100.000 poin pengalaman. Namun, Kaisar Yan adalah makhluk surgawi tingkat 7, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Setelah menggunakan Twisting Heaven and Earth, Lin Fan kemudian membuka celana Kaisar Yan lagi dan menyadari kacang kecilnya perlahan menyusut seperti akan menghilang. Mencoba melarikan diri, seperti aku akan membiarkanmu. Twisting Heaven and Earth. Ding, selamat. Pengalaman Twisting Heaven and Earth plus 100.000. Kacang yang awalnya menghilang mulai muncul lagi seolah-olah telah menyerap air. Namun tepat ketika kacang kecil itu akan merayakan kelahirannya kembali, Lin Fan kemudian menggunakan Twisting Heaven and Earth lagi dan mulai menyusut lagi. Ding, selamat, Twisting Heaven and Earth naik level. Twisting Heaven and Earth level 2, pengalaman 0/2 juta. Efek memutar langit dan bumi, dapat membalikkan yin dan yang, dan menciptakan tubuh yin dan yang hanya muncul setiap ribuan tahun, setelah digunakan lagi, dapat membalikkannya kembali. Saat dia dengan gembira membalikkannya, Lin Fan melihat deskripsi ini dan terkejut. Mengapa deskripsi untuk memutar langit dan bumi muncul sekarang dan tidak di awal? Memutar langit dan bumi dapat menciptakan tubuh yin dan yang hanya muncul setiap ribuan tahun. Ini. Kemudian Lin Fan teringat Ku Xiangge dan kelompoknya yang berjumlah sekitar 20 orang. Apakah mungkin aku memberi 20 orang itu tubuh yin dan yang? Sial, bukankah ini hanya operasi ganti kelamin? Bagaimana bisa deskripsi itu begitu misterius di alam ini? Lupakan saja, mari kita lanjutkan saja. Pada saat kau bangun, ia akan menjadi burung besar dan akan mereproduksi kemuliaanmu sebagai seorang pria. Tentu saja tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun, aku adalah orang yang melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Haha, bab 58, mahakarya paling sempurna di dunia ini. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Lin Fan berhenti ketika pengalaman memutar langit dan bumi mencapai sekitar setengahnya. Beberapa waktu telah berlalu, dan dia tidak tahu kapan kepala sekolah akan datang. Selangkangan Kaisar Yan cukup bengkak, celananya hampir robek. Jika itu orang normal, Lin Fan pasti akan menemukan hati nuraninya dan berhenti. Tetapi terhadap Kaisar ini, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Baiklah, aku akan menahanmu untuk saat ini sementara aku membantai ratumu. Lin Fan kemudian mengambil batu bata merah 95 miliknya dan memukulkannya ke keduanya beberapa kali sebelum menarik napas dan menghampiri ratu. Ho, sungguh cantik, bagaimana mungkin orang sepertiku yang mengagumi kecantikan menyerang. Sungguh dosa, sungguh dosa. Lin Fan tidak buta sehingga dia bisa tahu bahwa ratu itu cantik. Kecantikan seperti dia cukup langka, tetapi bagian dalam seseorang sama seperti bagian luarnya, hanya masam. Lin Fan meraih tangan kecil tanpa tulang milik ratu dan merasakannya, tangannya cukup tipis dan halus. Oh, tanganmu cukup pas. Kacang kecil milik Kaisar Yan sangat cocok dengan tanganmu yang kecil. Kalian berdua benar-benar cocok satu sama lain. Lin Fan berpikir sejenak lalu tersenyum. Sebagai ibu negara, kau harus menyediakan susu untuk negeri ini, tetapi roti daging kecil ini jelas tidak cukup. Namun untungnya, aku di sini untukmu. Jadi izinkan aku membantumu membangun kembali tubuh yang sempurna dan mendapatkan kembali pesona kewanitaanmu. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya saat mengembuskan napas. Serang, harimau hitam mencuri jantung. Ding, selamat,
Pengalaman, Harimau Hitam Mencuri Jantung, plus 80.000. Saat melihat pengalaman untuk Harimau Hitam Mencuri Jantung, melonjak, hatinya melonjak kegirangan. Terakhir kali Lin Fan menggunakan Nimantian untuk meningkatkan pengalamannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat memberikan pengalaman lagi, jadi dia cukup khawatir. Dia mengira bahwa roti daging kecil peri celestial ini tidak dapat memberikan lebih banyak pengalaman untuk Black Tiger Steel's Heart, tetapi tampaknya dia salah. Kemudian, dengan eksperimennya yang terus-menerus tentang Black Tiger Steel's Heart, Lin Fan belajar cara menyerang dengan kedua tangan. Ketika dia menggunakan ini pada Nimantian, dia hanya bisa menggunakan satu tangan, jadi hasil akhirnya memiliki ukuran yang berbeda. Tetapi sekarang masalah itu telah teratasi, jadi bagi Ratu, itu adalah manfaat lain. Black Tiger Steel's Heart. Ding, selamat, Black Tiger Steel's Heart, pengalaman plus 80.000. Saat roti daging kecil Ratu menjadi semakin besar, Lin Fan secara alami memiliki lebih banyak rasa pencapaian. Lagi pula, master mana yang memiliki cara pendekatan seperti ini untuk mendapatkan pengalaman? Ketika ia menjadi tua dan mengasingkan diri di dalam pegunungan di masa depan, Lin Fan ingin membuka klinik. Untuk kepentingan masyarakat umum, untuk kepentingan seluruh dunia. Ding, selamat, Macan Hitam Mencuri Hati, naik level. Ding, Macan Hitam Mencuri Hati, level 19, pengalaman 0/1.500.000. Ketika Lin Fan melihat Macan Hitam Mencuri Hati, hanya berjarak satu level dari 20, hatinya menjadi gembira. Mungkin ia akan berhasil hari ini. Roti daging kecil milik Ratu telah mencapai status roti daging besar, tetapi itu tidak cukup karena Macan Hitam Mencuri Hati belum naik level. Macan Hitam Mencuri Hati. Ding, selamat, pengalaman Macan Hitam Mencuri Hati, plus 60000. Benar saja, pengalaman berkurang setelah Macan Hitam Mencuri Hati naik level, tetapi tidak apa-apa. Selama ada cukup, itu sudah cukup untuk memotivasi Lin Fan. Lin Fan kemudian memasuki mode gila. Meskipun Macan Hitam Mencuri Hati hanya satu jurus, Lin Fan sudah terbiasa dengan jurus itu. Lagi pula, dua wanita telah menerima peningkatan yang luar biasa darinya. Ding, selamat, pengalaman Macan Hitam Mencuri Hati, plus 1. Namun kali ini, Lin Fan tiba-tiba harus menghentikan gerakannya. Ia terkejut karena ini tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun sekarang, seperti dengan Nimantian, tiba-tiba tidak ada lagi pengalaman. Lin Fan berpikir sejenak, menatap dada Ratu dan tercerahkan. Mungkin karena setelah titik tertentu, Macan Hitam Mencuri Hati tidak akan lagi berpengaruh. Dengan demikian, jurus itu tidak akan memberikan pengalaman lagi. Kemungkinan besar begitu, jika tidak akan ada alasan bagus lainnya untuk ini. Lin Fan mendesah, menunjukkan sedikit rasa frustrasi. Sedikit saja pengalaman lagi dan Macan Hitam Mencuri Hati akan dapat maju. Setelah melihat senjata besar Ratu yang melorot, Lin Fan juga kehabisan ide. Namun ketika ia melihat ke arah Kaisar Yan, ia punya ide lain. Mungkin, Harimau Hitam Mencuri Hati juga akan berhasil pada Kaisar. Otak Lin Fan cukup bagus untuk dapat memikirkan tindakan ini. Harimau Hitam Mencuri Hati. Lin Fan menyerang dada Kaisar Yan. Namun sayangnya, Harimau Hitam Mencuri Hati tidak mendapatkan pengalaman apapun. Namun dada Kaisar Yan sedikit membengkak. Tampaknya meskipun tidak ada pengalaman, efeknya akan tetap ada. Kemudian Lin Fan mulai terkekeh, hari ini adalah hari sialmu. Lin Fan berhenti untuk melihat dada Kaisar Yan dan Ratu dan mengangguk puas. Dia merasa pekerjaannya cukup bagus. Itu efektif untuk pria dan wanita. Lin Fan memeriksa waktu, hari sudah larut. Jika dia terus bermain dan seseorang datang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun sebelum pergi, Lin Fan tidak bisa begitu saja membiarkan mereka berdua pergi begitu saja. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang mewah, itu tidak akan sepadan dengan semua risikonya. Haha, mengkhianati sekte Saint Devilku. Aku akan membiarkan kalian berdua menderita rasa malu yang kekal. Kemudian, Lin Fan melepaskan semua pakaian Kaisar Yan dan menempatkannya dalam posisi di mana pantatnya mengarah ke udara. Lin Fan melihat pose Kaisar Yan dan mulai terkekeh. Kaisar dinasti Yan Agung sekarang dalam pose yang memalukan, itu cukup mengganggu.
Namun yang lebih menarik adalah ketika Lin Fan segera menggendong ratu dan membuatnya setengah berlutut di belakang kaisar dengan satu tangan bertumpu di pinggang kaisar. Posisi ini menembus batas imajinasi Lin Fan, dia telah mengubah pria di belakang wanita menjadi wanita di belakang pria. Lin Fan melangkah mundur sedikit dan mengamati pemandangan itu seolah-olah dia sedang mengamati seni, menggelengkan kepalanya karena dia merasa ada yang kurang. Benar sekali, pikiran Lin Fan bagaikan air mancur. Dengan menggunakan mata artistiknya, dia menemukan bahwa pemandangan itu masih kurang memiliki cita rasa liar. Dia tidak berani membanggakan hal lain, tetapi dia sebenarnya memiliki gen artistik yang cukup. Kemudian, Lin Fan mengeluarkan senjata tingkat rendah dari tasnya dan meletakkannya di tangan kanan ratu. Pemandangan ini penuh dengan keindahan, dengan kesan menunggang kuda yang berlari kencang. Lin Fan kemudian melangkah mundur lagi dan dibandingkan dengan sebelumnya, merasa bahwa cita rasa artistiknya lebih baik. Tetapi tampaknya masih ada yang kurang, itu tidak cukup sempurna. Lin Fan menundukkan kepalanya sambil berpikir, mengingat gambar negara kepulauan yang pernah dilihatnya. Benar sekali, kaisar masih kurang memiliki cita rasa liar, jadi dia harus menambahkan item lain. Lin Fan memeriksa sekeliling dan tiba-tiba melihat mutiara yang menghiasi tergantung di langit-langit. Jantungnya berdebar kencang karena gembira. Dia melepaskannya dan memfokuskan energinya ke jarum saat dia menusuk beberapa lubang melaluinya. Kemudian dia menemukan seutas tali dan mengikatnya bersama-sama. Mengamati hasil karyanya, dia mengangguk puas, itu sempurna. Lin Fan kemudian melingkarkannya di sekitar mulut kaisar dan menepuk tangannya dengan puas. Sebuah mahakarya besar akhirnya telah selesai di wilayah ini. Adegan epik ini akan dikagumi dan disebarkan ke ribuan orang. Lin Fan merasa hari sudah larut dan karenanya memutuskan untuk mundur. Dia sekali lagi memukul batu bata itu ke arah keduanya selusin kali lagi dan menarik napas dalam-dalam sebelum memasuki mode sembunyi-sembunyi. Penyusup, Lin Fan mengumpulkan energinya dan berteriak. Hari berubah pada saat ini bab 59, rasa sakit ini seperti pasang surut, gelombang demi gelombang. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Para prajurit dinasti Yan Agung bangga dengan tugas mereka. Merupakan kehormatan seumur hidup bagi mereka untuk dapat melindungi Kaisar dan Ratu Yan. Kaisar Yan adalah yang terkuat di dalam dinasti Yan Agung. Bahkan para tetua sekte yang perkasa itu harus memberi penghormatan kepada Kaisar ketika mereka datang ke dinasti Yan Agung. Jenis kehormatan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh dinasti lain. Semua karena dinasti Yan yang Agung memiliki kekuatan yang pasti. Mereka percaya bahwa di bawah pimpinan Kaisar Yan, dinasti Yan Agung akan dibawa ke puncak yang lebih tinggi. Meskipun mereka saat ini adalah cabang dari sebuah sekte, mereka percaya bahwa suatu hari, Kaisar akan membawa mereka keluar dari dilema ini dan mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Penyusup, pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari tempat dewa, mereka saat ini sedang beristirahat, mengejutkan mereka sepenuhnya. Ada penyusup, lindungi Kaisar dan Ratu Yan. Para prajurit berbaju besi emas itu tersadar dan langsung bergegas menuju tempat peristirahatan Kaisar. Bam! Demi melindungi Kaisar, mereka tidak peduli lagi dengan formalitas. Mereka harus menangkap dan membunuh penyusup yang berani menyerang Kaisar kesayangan mereka. Saat mereka mendorong pintu hingga terbuka, Lin Fan mengambil kesempatan itu dan berlari tanpa ragu-ragu. Para prajurit berbaju emas melihat situasi di ruangan itu, dan ekspresi tegang mereka yang awalnya tampak tercengang. Langit begitu biru, tetapi awan mulai terbentuk di atas kepala. Ah, ini, mataku. Para prajurit berbaju emas merasakan jantung mereka berdegup kencang, dan dewa tertinggi di dalam hati mereka jatuh dari mimbar tinggi saat melihat Kaisar dan Ratu terlibat dalam tindakan memalukan seperti itu. Terutama mulut Kaisar, mengapa ada air sebening kristal yang menetes dari bola-bola aneh di dalam mulutnya. Ini, para prajurit berbaju emas menelan ludah, dan salah satu dari mereka tersadar dan menyadari bahwa Kaisar dan Ratu tidak bergerak, yang aneh. Mereka tahu bahwa Kaisar dan Ratu memiliki basis kultivasi yang tinggi, jadi mustahil seorang penyusup bisa lolos dari mereka. Jadi mungkin mereka salah dengar sebelumnya. Dan Kaisar dan Ratu masih belum bergerak dari posisi itu, jadi mungkin mereka sedang mengembangkan semacam teknik. Cepat, tutup pintu dan kembali ke posisi kalian. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Seorang penjaga berbaju besi emas berkata dengan tergesa-gesa. Jika Kaisar mendeteksi mereka, mereka akan mati sebelum mereka menyadarinya.
Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan mereka, Kaisar pasti tidak akan membiarkan siapapun melihat hal semacam ini. Para prajurit berbaju emas kembali ke posisi mereka, tetapi semua orang terus saling memandang. Apa yang mereka lihat hari ini telah meninggalkan dampak yang besar bagi mereka. Kaisar dan Ratu membuat pose yang tidak senonoh seperti itu. Tidak, Kaisar dan Ratu pasti sedang mengembangkan semacam teknik tingkat tinggi. Itulah sebabnya mereka seperti itu. Para prajurit berbaju emas mulai memaksa otak mereka untuk menerima alasan yang masuk akal atas apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak tahan melihat dewa yang mereka cintai menjadi seperti ini. Lin Fan telah menggunakan tubuh psikedelik saat dia dalam mode sembunyi-sembunyi dan dengan gila berlari kembali ke rumahnya sendiri. Dia kemudian langsung berbaring di tempat tidur, menarik selimutnya dan pergi tidur. Tindakan hari ini terlalu mengasyikkan. Dia masih belum memeriksa 2 cincin penyimpanan karena dia ingin menenangkan jantungnya yang berdebar-debar terlebih dahulu. Di dalam rumah tempat Kaisar Yan sedang beristirahat. Kedua orang itu masih mempertahankan postur yang memalukan itu ketika 1 menit berlalu dengan cepat. Sang Ratu bergerak dan merasakan perasaan aneh. Ketika Sang Ratu membuka matanya, dia terkejut dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Kaisarku, Sang Ratu tidak tahu apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba ia merasakan sakit yang terus-menerus membasahi tubuhnya. Wajahnya yang sebelumnya merah menjadi sangat pucat. Ini, Sang Ratu melihat dadanya dan menjadi kacau saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Kaisar Yan juga telah terbangun, tetapi ketika ia melihat dirinya berjongkok di tanah, wajahnya berubah pucat. Tepat saat ia hendak berbicara, ia menyadari selangkangannya sangat bengkak, dan rasa sakit langsung menyerang pikirannya. Mulut Kaisar Yan tersumbat oleh suatu benda misterius saat ia berlutut di tanah. Pembuluh darah di dahinya berdenyut saat ia menahan rasa sakit yang meluap. Apa ini? Apa yang telah terjadi? Bagaimana ia menjadi seperti ini? Apakah mungkin ada guru yang kuat datang? Tidak, tidak mungkin. Ia adalah seorang surgawi tingkat 7 yang lebih rendah, dan bahkan jika seorang surgawi yang lebih tinggi telah datang, itu tidak akan cukup untuk membuatnya sama sekali tidak dapat membalas. Jadi siapa orang itu? Pada saat ini, Sang Ratu tidak dapat menahan rasa sakit lebih lama lagi dan berteriak. Ratuku, kau, Kaisar Yan melihat pakaian Ratu yang acak-acakan, terutama di sekitar dada dan terkejut. Apa yang terjadi? Para prajurit berbaju besi emas di luar mendengar teriakan Ratu dan saling memandang beberapa saat sebelum mengangguk, lalu segera bergegas maju. Tidak perlu masuk, mundurlah. Kaisar Yan tidak tahu bahwa para prajurit berbaju besi emas telah masuk sebelumnya, tetapi tentu saja, mereka tidak akan memberi tahu dia. Ya, para prajurit berbaju besi emas mengangguk dan kembali ke posisi mereka. Ratuku, tinggallah bersamaku, kata Kaisar Yan sambil gemetar. Dia telah mencoba mengalirkan energi sejatinya untuk menghalangi rasa sakit tetapi tidak berhasil. Dia tidak berpikir bahwa rasa sakit dapat mengabaikan energi sejati. Tetapi tampaknya dia perlu mengandalkan kemauannya sendiri. Waktu berlalu tetapi bagi Kaisar dan Ratu, rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu saat rasa sakit menyerang tubuh mereka seperti gelombang pasang demi gelombang. Teknik macam apa yang mampu melakukan ini? Master macam apa yang mampu menembus tubuh naga kekaisarannya? Kaisarku, cincin Phoenixku hilang. Setelah Ratu menahan rasa sakit, dia kemudian menyadari cincinnya hilang dan menjadi khawatir. Apa? Kaisar Yan membeku, cincin Phoenix adalah sepasang dengan cincin naga, dan keduanya adalah harta nasional dinasti Yan Agung, tetapi telah hilang, jadi itu berarti barang-barang di dalamnya juga hilang. Di mana cincin nagaku? Kaisar Yan kemudian menyadari bahwa cincin naganya hilang dari jarinya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Siapa di dunia ini yang berani mencuri cincin nagaku? Jantung Kaisar Yan meneteskan darah. Cincin naga itu tidak begitu penting, tetapi koleksi di dalamnya adalah masalah lain. Itu adalah harta karun langka yang telah ia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, tetapi sekarang semuanya telah hilang. Kaisar Yan benar-benar marah. Ia ingin mengeluarkan keterampilan deteksinya yang kuat untuk mencari petunjuk, tetapi ketika ia berdiri, rasa sakit yang asam keluar dari dalam selangkangannya yang bengkak. Rasa sakit itu bahkan membuat seorang guru seperti Kaisar Yan merasa lebih baik jika ia mati saja. Ratuku, mari kita kembali ke istana untuk saat ini. Aku pasti akan menggunakan keterampilan tertinggiku untuk menangkap orang ini. Tubuh Kaisar Yan mulai gemetar,
tangannya kosong saat ia menarik ratu ke dalam. Kita akan kembali ke istana. Suara-suara khawatir terdengar di seluruh sekolah saat kaisar pergi. Ketika kepala sekolah dengan tekun mempersiapkan acara-acara selanjutnya untuk hari itu, kaisar dan ratu datang kepadanya dan mengumumkan kepergian mereka, yang membuatnya membeku di tempat. Mengapa Kaisar Yan kembali? Apakah mungkin ada yang salah dengan sekolah langit surga? Lin Fan, yang berada di dalam rumah kecilnya dan menyingkirkan selimut, lalu menghela napas lega. Tampaknya Kaisar Yan tidak dapat menemukannya. Dengan begitu, ia dapat melanjutkan hidupnya dengan gembira, tetapi di masa mendatang, akan lebih baik jika ia lebih berhati-hati. Seorang guru surgawi tingkat 7 yang lebih rendah tidak mudah untuk dihadapi, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi ia harus berhati-hati. Bab 60, Keterampilan Baru, Pencerahan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Keesokan harinya, dinasti Yan Agung memasuki masa siaga tinggi. Lin Fan tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Yan, dan bertanya-tanya apakah para prajurit berbaju emas itu telah dijatuhi hukuman mati atau tidak. Namun, Lin Fan merasa bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan lebih baik dalam keadaan apapun. Kaisar Yan memiliki basis kultivasi yang tinggi, jadi kemungkinan besar ia juga memiliki cara untuk melihat ke dalam hati manusia. Para prajurit berbaju emas itu telah melihat Kaisar Yan dan Ratu dalam posisi yang tidak senonoh, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan dapat bertindak normal. Kaisar Yan kemungkinan besar akan mengetahuinya cepat atau lambat. Lin Fan memberikan analisis yang sempurna tentang kejadian ini. Pintu masuk sekolah. Lin Fan tidak berani mengeluarkan kedua cincin itu dengan sembarangan. Semua master kemungkinan memiliki semacam teknik pelacakan, dan jika ia mengeluarkannya, kemungkinan besar Kaisar Yan akan muncul di depannya dalam sedetik. Kemudian, ia akan tergencet seperti semut. Jadi, Lin Fan hanya bisa membuang semua isi di dalam cincin itu ke dalam tas. Cahaya keemasan yang bersinar dan aroma yang lembut menyerang indranya. Tumpukan barang-barang itu memancarkan cahaya menyilaukan aneh yang pada dasarnya membutakan Lin Fan. Aku kaya, aku benar-benar kaya kali ini. Lin Fan telah terjebak di level 3 pasca surgawi cukup lama sekarang. Dia telah berfokus pada peningkatan keterampilan bela dirinya dan bukan basis kultivasinya, jadi itu cukup menjengkelkan. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja, dengan jumlah sumber daya ini, naik level pada dasarnya terjamin. Ding, selamat, menemukan pil obat gelap kelas atas, pil telur iblis asteris 10. Pil telur iblis, mengambil yin dari anak wanita hamil, disempurnakan dengan kombinasi metode rahasia, yang digunakan untuk mengolah seni iblis. Setiap pil dapat meningkatkan pengalaman hingga 80.000. Lin Fan melihat pil obat hitam pekat dan ekspresinya berubah. Pil obat yang sangat jahat. Metode penggunaan pil obat ini bergantung pada penyerapan bayi yang belum lahir. Mengapa penguasa tertinggi dinasti Yan Agung memiliki pil jahat semacam ini? Ini tidak masuk akal. Lin Fan mengerutkan kening, pikirannya berkecamuk dengan kecepatan cahaya. Mungkin Kaisar Yan punya masalah. Bahkan Sekte Saint Devil tidak punya pil obat yang seseram itu. Pil obat itu bisa meningkatkan pengalamannya, tetapi memakannya sama saja dengan memakan bayi. Dan Lin Fan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia telah mengambil pil obat yang seseram itu hanya dengan mencarinya dengan santai. Hati Lin Fan menjadi gelap, Kaisar Yan dan Ratu mungkin gila. Dia mungkin harus menyaring pil itu dengan hati-hati. Setelah Lin Fan memilah pil-pil itu, dia melihat tumpukan kecil pil yang tidak ingin dia gunakan dan merasa sedikit sakit hati. Pil-pil ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang abnormal. Pil-pil itu terdiri dari pil yang terbuat dari bayi atau yang terbuat dari darah yin wanita. Semuanya sangat menyeramkan, tetapi untungnya, beberapa pil itu normal. Jadi Lin Fan mulai memakannya tanpa ragu-ragu. Ding, selamat, telah mengonsumsi pil obat kelas bumi rendah, pil energi asteris 10, pengalaman plus 120000. Ding, selamat, telah mengonsumsi pil obat kelas bumi menengah, pil pemecah surga, pengalaman plus 20000. Ding, selamat, telah mengonsumsi pil obat kelas gelap rendah, pil naga awan asteris 10, pengalaman plus 80000. Lin Fan memasukkan semua pil obat ke dalam mulutnya, tidak peduli dengan efeknya. Dia baik-baik saja selama pil-pil itu memberikan pengalaman. Kaisar dan Ratu Yan adalah master di antara master seperti yang diharapkan, memiliki banyak sekali pil obat dari berbagai jenis. Ding, selamat, naik level.
Ding, selamat, naik level. Ding, selamat, naik level. Setelah menghabiskan pil obat itu, dia naik 3 level, dari level 3 pasca surgawi ke level 6 pasca surgawi dalam sekejap. Lin Fan tahu obat yang dia makan sangat langka, dan jika diberikan kepada orang biasa untuk dikultivasi, dengan pil obat ini dan sedikit bakat, bahkan membesarkan orang lemah yang belum pernah berkultivasi ke peri surgawi tidak akan menjadi masalah. Cara Lin Fan memakan obat sangat boros. Tujuan pil obat adalah menggunakan kombinasi dari semuanya untuk menghasilkan efek langka. Namun, Lin Fan hanya menyerap pengalaman dari pil obat dan sama sekali mengabaikan efek pil. Ding, selamat, energi sejati plus 1000. Ding, selamat, energi sejati plus 1000. Ding, selamat, energi sejati plus 1000. Tahap pasca surgawi tingkat ke-6. Dia sekarang juga bisa dianggap sebagai master. Tentu saja, masih ada jarak antara dia dan master sejati. Namun bagi Lin Fan yang memiliki batu bata legendaris, jika diberi kesempatan, ia akan mampu melumpuhkan mereka. Setelah menghabiskan pil obat, Lin Fan mulai mencari lagi barang bagus lainnya. Ding, selamat, taktik kelas surga rendah, hegemoni Raja Naga. Belajar, Lin Fan sangat gembira. Ia tidak menyangka akan ada taktik di sana, bahkan ketika ia berada di sekte Saint Devil, ia tahu nilai taktik. Tidak seperti keterampilan bela diri, setiap jenis taktik memiliki efek khusus, dan sebagian besar taktik semuanya mampu meningkatkan kekuatan dasar pengguna. Peningkatan itu hanya sementara dan menghabiskan banyak energi sejati pengguna. Bagi sekte manapun, mengembangkan keterampilan mental itu penting, dan taktik bahkan lebih penting lagi. Di dalam sekte, jika seseorang tidak berada pada level tertentu, mereka tidak diizinkan mempelajari taktik, karena taktik jauh lebih penting daripada keterampilan mental. Hegemoni Raja Naga, total 19 level, setiap level dapat meningkatkan kekuatan hingga 10%. Hegemoni Raja Naga level 1, 0/100.000. Lin Fan melihat deskripsi keterampilan itu dan sangat senang. Seperti yang diharapkan dari seorang master yang kuat, taktik mereka memang sangat kuat. Jika dia dapat meningkatkan hegemoni Raja Naga hingga 9 level lagi, kekuatannya akan meningkat 2 kali lipat. Selain itu, keterampilan yang dipelajarinya dapat ditingkatkan berkali-kali lipat. Jadi, jika dia meningkatkan hegemoni Raja Naga hingga level 100, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Kemudian, Lin Fan memeriksa isinya sedikit lebih lanjut, tetapi tidak dapat menemukan hal bagus lainnya. Mengenai kedua cincin itu, Lin Fan menaruhnya ke dalam tasnya sehingga ketika saatnya tiba dan profesi pandai besinya sudah cukup tinggi, ia akan menempanya kembali. Beberapa hari kemudian, murid-murid Lin Fan kembali ke sekolah. Bagi para murid, beberapa hari terakhir ini sangat berarti bagi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas untuk masa depan. Guru, di dalam kelas, ini adalah pertama kalinya ke-13 murid tersenyum dengan penuh semangat. Itu semua karena, dalam beberapa hari terakhir, mereka akhirnya berhasil menembus tahap prasurgawi. Mereka hanya prasurgawi tingkat 1, tetapi itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Lin Fan juga merenung saat ia memperhatikan para murid ini. Semua prasurgawi tingkat 1 yang baru. Zuimo membuat Lin Fan semakin terkejut karena, hanya dalam waktu sebanyak ini, basis kultivasinya telah mencapai prasurgawi tingkat 2. Tubuh iblis kelas titanium, milik semua orang masih sekitar tingkat 1, tetapi, tubuh iblis kelas titanium, milik Zuimo telah mencapai tingkat 2. Ini cukup mengejutkan. Liu Suishui, kamu melakukannya dengan baik. Aku sangat terkesan, lanjutkan kerja kerasmu di masa depan. Lin Fan mengulurkan tangannya yang menyemangati dan menepuk kepala Liu Suishui. Kemampuannya juga meningkat dari idiot menjadi biasa-biasa saja. Ya, guru, Liu Suishui berkata dengan gembira. Dia tidak menyangka akan mampu menembus tahap prasurgawi, jadi dia sangat gembira. Lin Fan kemudian menyemangati setiap siswa dengan tangannya yang menyemangati untuk menepuk kepala mereka. Dan ketika dia mencapai Zuimo, dia mengangguk. Zuimo, kamu sangat kuat. Kamu adalah siswa yang paling pekerja keras yang pernah kulihat. Untuk menaikkan tubuh iblis kelas titanium, seseorang harus menahan pukulan. Zuimo telah menaikkan tubuh iblis kelas titanium ke level 2 dalam waktu yang singkat, jelas karena dia telah menerima beberapa kali pukulan.
Guru, terima kasih. Zui Moi mengangguk dengan berat. Bagus, teruslah bekerja keras. Lin Fan tersenyum dan menepuk kepalanya dengan tangan yang menyemangati. Ding, selamat telah menghasilkan murid dengan kemampuan jenius. Ding, selamat, profesi mentor, pengalaman plus 1000. Ding, selamat, mentor ditingkatkan menjadi mentor agung. Ding, selamat tangan penyemangat ditingkatkan, dapat meningkatkan kemampuan menjadi jenius yang tak tertandingi. Ding, membuka kunci keterampilan eksklusif mentor agung. Pencerahan, Lin Fan langsung membeku saat melihat keterampilan baru. Apakah ini mungkin keterampilan eksklusif para biksu master yang memungkinkan mereka untuk mencerahkan jiwa-jiwa yang hilang?